melihat bagaimana Hizkia bersikap di tengah menghadapi atau mendengar kabar buruk. Dan saya tahu bahwa kabar ini tidak main-main. Ya, kabar ini benar dari Tuhan. Dia akan segera mati. Dia mengalami keadaan yang benar-benar terjepit pada waktu itu, saudara. Karena dibilang loh, sebentar lagi akan mati dan sampaikanlah pesan-pesan terakhir. Tetapi ternyata saudara, cara kita berespon menentukan sebuah jawaban dari Tuhan. Cara kita berespon menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Nah, kita akan melihat Hizkia ketika dengar kabar yang tidak menyenangkan. Respon Hizkia itu seperti apa? Kadang orang kalau menghadapi keadaan di mana misalkan loh, suara Tuhan itu rasanya angker, ya, rasanya horor banget ya. Ini kabar buruk. Mungkin juga Anda mengalami keadaan, menghadapi gosip yang tidak nyaman, engkau direndahkan, dihancurkan, atau mungkin engkau ditolak, ada kabar pahit yang engkau dengar. Kira-kira engkau akan ngamuk nggak? Engkau akan marah nggak? Saya melihat ketika Hizkia mendengar kabar buruk dari seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Ternyata dia tidak ngamuk, dia tidak marah, dia tidak komplain, dia tidak panik, dia tidak nangis histeris, menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah mau berkata, Tuhan kok tega, ya enggak. Tapi saya lihat bagaimana Hizkia punya kekuatan hati yang luar biasa, kekuatan iman yang luar biasa, kekuatan mental yang luar biasa. Karena dia tidak buru-buru bereaksi salah. Dia tidak pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Dia tidak tersinggung dengan apa yang Tuhan buat melalui hamba Tuhan. Tapi reaksinya adalah memalingkan muka ke dinding dan menghadap Tuhan. Saudara, saya lihat reaksi benar yang dilakukan oleh Hizkia ketika dia mengalami masa yang tidak nyaman, kabar buruk dia dengar adalah menghadap Tuhan. Kalau mana engkau berhadapan dengan keadaan pahit, sepertinya semua menyalahkan saudara, sepertinya tiada harapan buat saudara. Jalan satu-satunya, mari menghadap Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Saya yakin saudara, ketika engkau bereaksi benar, yang terjadi adalah sesuatu yang menakjubkan. Tapi kalau engkau bereaksi salah, maka hasilnya pasti salah. Ya, dan ini yang kita lihat. Ketika kita nggak kuat lagi menghadapi kenyataan hidup, apalagi sekarang ini katanya nih corona makin menjadi lagi. Kita harus yakin bahwa ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, selalu Tuhan akan datangkan keajaiban. Selalu Tuhan akan melihat kita walaupun mungkin kita merasa tidak berdaya. Apalagi seorang pebisnis, aduh gimana Tuhan, semua pada tertutup jalannya. Tapi saya sangat yakin, walaupun kelihatannya pintu tertutup, tetapi mungkin tidak terkunci. Kenapa? Tuhanlah pemegang kuncinya. Dan engkau pasti akan melewatinya, karena Tuhan selalu bertindak di tengah kemustahilan. Apa yang tidak mungkin bagimu, itulah tugasnya Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup saya dan saudara. Makanya kalau mana engkau menghadapi keadaan pahit, jangan sampai kehilangan mood. Jangan sampai kehilangan harapan, atau mencari kambing hitam, atau mulai dendam, atau mulai nyerang balik dengan orang yang memperkatakan apa yang tidak benar, mungkin menjatuhkan saudara. Nggak usah nyerang balik, nggak usah dendam, nggak usah saudara cari kambing hitam. Waduh, mulai apa frontal dan sebagainya. Adalah lebih baik saudara datang di hadirat Tuhan sambil berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Ya, kita mau cari pembenaran diri di manusia, saudara, kecewa. Tapi ketika kita mau datang di hadirat Tuhan dan berkata seperti Hizkia, dia bilang, Tuhan, tolong lihat hatiku. Ya, coba kita kembali di ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Tolong Tuhan, berikan kemurahan hati Tuhan. Karena aku sudah melakukan bagianku. Aku telah merombak segala dewa-dewa yang dilakukan, penyembahan-penyembahan kepada dewa yang dilakukan oleh papaku. Aku sudah meluruskan kembali. Aku sudah menyatakan kebenaran di zamanku sekarang ini. Tolong Tuhan, pertimbangkan kembali. Aku ingin melihat hidupku kembali dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi.
Saya percaya loh saudara, Tuhan itu sangat tahu bahasa tetesan air matamu. Ya, ketika engkau datang, karena saya lihat Hizkia menangis itu sampai dikatakan dia menangis dengan sangat. Berarti ada satu kerinduan yang dalam. Dia benar-benar mungkin loh ya, pada waktu dia mendengar kabar itu, wah, dia hanya bisa gandol Tuhan. Dia hanya bisa meminta kepada Tuhan dengan sangat sampai dia nangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Saya pernah alami itu saudara, sampai pernah saya lagi nyetir di tol. Nggak ada yang tahu, suami saya nggak tahu, anak-anak saya nggak tahu. Saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan sambil nyetir. Saya teriak minta tolong di hadapan Tuhan. Karena apa? Rasanya nggak mampu. Tetapi saya melihat ketika kita nangis hancur hati di hadirat Tuhan, ternyata saudara, Tuhan pun sangat paham bahasa tetesan air mata kita. Tetesan air mata kita itu dipedulikan Tuhan. Tuhan lihat kesetiaanmu, Tuhan lihat ketulusan hatimu. Makanya engkau ketika menghadapi masalah sulit dalam hidupmu, gak usah marah-marah, gak usah maki-maki, gak usah kepahitan, gak usah dendam. Tetapi katakan bahwa aku pasti kuat karena Tuhan di pihakku. Sebenarnya saudara, pengalaman-pengalaman pahit itu menggiring saudara pada pembersihan hati loh. Ya, saya yakin kalau mana ada keadaan pahit yang saudara alami, itu pembersihan hati supaya saudara sadar diri bahwa hanya dengan kekuatan Tuhan saudara bisa menjalani kehidupan ini.